Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Chen-Che. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 331. Tuanku, ada apa ini? Orang-orang dari desa Chenjia itu keluar lagi dan menuju kota Xinyu kita, dan mereka juga membawa harimau dan gajah raksasa. Mengerikan sekali. Seorang prajurit pengintai pemberi sinyal dengan gugup menyampaikan berita itu kembali ke telinga Su Yichang. Saat ini, Su Yichang sudah tenang, dia menggantung Tong Dalei di pilar, berlumuran darah dan bekas luka. Bahkan tubuh Tong Dalei tidak dapat lagi menahannya saat ini, tergantung di udara, terus-menerus mengeluarkan darah dari mulut dan tubuhnya. Namun meski begitu, Tong Dalei masih menatap Su Yichang dengan tatapan tajam. Su Yichang telah tenang, tetapi setelah mendengar sinyal dari korps pengintai, dia menjadi sangat gugup. Tidak hanya Su Yichang, tetapi Su Zhengbang dan yang lainnya juga menjadi sangat gugup, terutama ketika mendengar nama harimau dan gajah raksasa, mereka begitu gugup hingga gigi mereka bergemeletuk. Lagi pula, belum lama ini, mereka mendengar bahwa masyarakat desa Chenjia membawa harimau dan gajah untuk menyapu dan mengalahkan orang-orang Qiang yang sombong. Itu adalah orang-orang Qiang. Terlebih lagi, orang-orang Qiang sangat besar sehingga mereka dikalahkan sepenuhnya dalam pertempuran pengepungan sederhana. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh tentara Chengzu, apalagi Su Yichang. Namun saat ini, menghadapi banyak bawahan dan tatapan tajam Tong Dalei, Su Yichang hanya bisa bertindak berani. Hah, kenapa kalian panik? Saya di sini segera setelah saya diperintahkan. Saya datang ke sini atas nama prefek untuk membantu mengusir orang-orang Qiang dari kota Xinyu. Apakah saya bisa dipersekusi di suatu tempat? Su Yichang mencibir, tapi pikirannya berputar sangat cepat. Meskipun Su Yichang mengatakan dia tidak takut, nyatanya ketegangan di hatinya hampir tak tertahankan, dan dia tidak bisa memikirkan solusi apapun dalam pikirannya. Walaupun Tong Dalei hanyalah seorang utusan, namun dalam hal ini diutus oleh Chen-Che untuk mengantarkan surat, berarti Tong Dalei adalah orang yang sangat dipercaya oleh Chen-Che. Tapi sekarang, pria ini dipukuli sampai mati oleh Su Yichang. Dalam hal ini, apa yang harus dilakukan Chen-Che jika dia datang? Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita harus menangani Tong Dalei ini? Bawahannya datang dan bertanya pada Su Yichang dengan gugup. Bahkan bawahannya dapat melihat bahwa keadaan Tong Dalei pasti akan membuat marah Chen-Che dan tentara Chen-Jiachun. Su Yichang menyipitkan matanya, dan pikirannya akhirnya berbalik, kemarilah, longgarkan ikatan Tong Dalei. Semua orang menghela nafas lega, berpikir bahwa Su Yichang akhirnya sadar. Selama Tong Dalei tidak mati, masalahnya seharusnya tidak besar. Tapi detik berikutnya, Su Yichang berkata lagi, temukan peti mati, bawa dia pergi, dan bunuh dia di tempat di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Jika dia berani bertabrakan denganku, maka dia akan mati. Semua orang tercengang. Su Zhengbang berdiri dengan gugup dan menasihati, Tuan, pikirkan lagi. Jika Tong Dalei masih hidup, segalanya akan lebih mudah ditangani. Chen-Che bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Tentu saja Su Yichang tahu bahwa Chen-Che akan sulit dihadapi. Jika tidak, bagaimana orang Qiang bisa dikalahkan dengan mudah? Mengapa saya harus berurusan dengan Chen-Che? Sekarang beri saya pernyataan terpadu, mengatakan bahwa ketika Tong Dalei tiba di ibu kota provinsi, dia ingin langsung kembali ke desa Chenjia untuk menyelamatkan penduduk desa, karena dia terlalu cemas. Semua orang melihatnya, jadi kita tidak tahu bahwa Tong Dalei sudah sampai ke desa Chenjia atau belum, kita belum mendengar tentang keberadaannya. Semua orang di sekitar menarik napas, tetapi setelah mendengarkan, mereka semua diam-diam mengangguk, karena ini bukan ide yang buruk. Tong Dalei segera menghilang. Karena sedang terjadi perang dan kekacauan di luar, mengapa tidak memberitahu Chen-Che saja bahwa Tong Dalei telah pergi? Ini juga ide yang bagus, tapi Su Zhengbang berhenti berbicara, karena dia merasa Su Yichang sangat berani, tetapi untuk saat ini juga merupakan solusi. Kita hanya perlu melihat sejauh mana Chen-Che akan mengejarnya. Su Yichang, aku akan menindas ibumu. Tong Dalei sudah siap bertarung, berteriak dan mengumpat dengan keras, tapi dia sudah terikat dan tidak punya banyak kekuatan untuk melawan,
karena kehabisan darah, dan dia sudah kehabisan tenaga. Berhentilah bergerak. Jika kamu melakukannya, aku akan membunuhmu sekarang juga. Ya, Anda telah menyinggung Tuan Su. Apakah Anda masih ingin hidup? Itu hanya angan-angan. Kedua penjaga itu mencibir dan menendang Tong Dalei beberapa kali lagi. Mereka tidak menemukan peti mati tersebut, sehingga akhirnya mereka menemukan tikar jerami, menyumpal mulut Tong Dalei, mengikatnya dengan tikar jerami, lalu mereka berdua membawa Tong Dalei dan segera pergi dengan kereta. Oke, sudah terpecahkan. Ingat, Tong Dalei sudah pergi untuk membantu penduduk desa Chenjia. Kita tidak tahu apa-apa dan belum melihat apapun. Apakah kalian mengerti? Bawahan di sekitarnya secara alami merespons. Menarik napas dalam-dalam, Su Yichang tersenyum dan menenangkan auranya, lalu berkata dengan keras, "Oke, sekarang, mari kita keluar bersama untuk menyambut pemula ini, dan lihat sosok pahlawan seperti apa yang bisa mengalahkan orang-orang Qiang." Su Yichang keluar bersama para pemimpin utama tentara Chengzu dan menyambut semua orang dari desa Chenjia di pintu masuk kota Xinyu. Su Yichang dan yang lainnya baru saja tiba di pintu masuk kota, dan kemudian mereka melihat pasukan datang dari kejauhan di jalan resmi. Pemimpinnya adalah seekor gajah raksasa masih sangat mengesankan. Setiap langkah yang Anda ambil seperti menginjak jiwa setiap orang, membuat orang gemetar tanpa sadar. Meski ketiga harimau di belakang tidak sebesar gajah raksasa, namun intimidasi yang ditimbulkannya tak kalah dengan gajah raksasa, terlebih lagi masing-masing dari ketiga harimau tersebut memiliki kekuatan Raja Hutan. Mereka sangat sederhana dan mudah berjalan, namun mereka memiliki aura mendominasi dunia dan tidak ada dimiliki hewan lain. Harimau, itu harimau sungguhan. Sial, kelihatannya sangat besar, terutama gajah raksasa. Jauh lebih besar dari ukuran yang disebutkan oleh tentara pengintai tadi. Kaki gajah raksasa itu lebih tebal dari pilar batu di rumahku. Terlalu menakutkan. Kalau diinjak, bisa jadi daging geprek. Ketiga harimau itu juga menakutkan. Apakah kamu lupa bencana harimau tahun lalu atau tahun sebelumnya? Harimau itu telah membunuh tidak kurang dari 100 orang di kota Rongdong kita. Konon harimau itu mati di desa Chenjia. Mungkinkah ketiga harimau ini adalah anak harimau pembunuh itu? Itu sangat mungkin terjadi. Di dalam sarang, induk harimau memiliki beberapa anak. Harimau itu sangat menakutkan, dan ketiga anaknya mungkin sama ganasnya. Kuncinya bukan gajah dan harimau raksasa kan? Kuncinya masyarakat desa Chenjia bisa mengendalikan mereka, itu menakutkan. Semua orang berbicara dengan pelan, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin mereka merasa takut. Su Yichang memarahi dengan keras, berhenti bicara dan tetap tenang. Kita adalah tentara Chengsu. Tidak peduli seberapa kuat mereka dari desa Chenjia, apakah mereka masih berani menyerang kita? Apakah mereka berani menyentuh kita? Coba saja. Su Yichang membungkam semua orang hanya dengan satu kalimat. Ya, mengesampingkan masalah Tong Dalei, mereka tentara Chengzu datang ke sini untuk membantu. Meskipun mereka tidak ikut bertarung, tetapi mereka adalah tamu dengan niat baik. Bagaimana mungkin orang-orang di desa Chenjia berani menggunakan kekerasan untuk melawan mereka? Terlebih lagi, mereka masih pasukan reguler, mereka dikirim oleh prefek, mereka memiliki harga diri dan posisi mereka sendiri. Kualifikasi apa yang harus dilakukan oleh tentara negara ini? Setelah memikirkannya, semua orang kembali tenang. Mereka bahkan mengangkat kepala tinggi-tinggi dan terlihat sombong. Semakin dekat, suara gajah raksasa yang menginjak tanah begitu nyata. Chen Ce menggendong Luo Sanshan dan duduk di leher gajah raksasa. Tidak apa-apa karena gajah, jadi duduk seperti ini jauh lebih stabil. Melihat tentara Chengzu yang dilengkapi dengan baik di luar kota Xinyu, mata Chen Ce menjadi tajam. Bajingan sialan ini bersembunyi di kota dan tidak datang untuk membantu. Jika mereka mau mengambil tindakan, bisakah membuat begitu banyak orang Qiang melarikan diri dengan menyerang mereka dari depan dan belakang? Bajingan sialan itu. Chen Ce melihat ini sekelompok pasukan yang luar biasa, bahkan tidak bergerak membantu desa Chenjia sama sekali. Mereka jelas memiliki peralatan canggih dan pasukan yang rapi, tapi mereka tidak memiliki keyakinan. Ketika dia memikirkan mereka hanya menonton pertunjukan di belakang saat dia memimpin anak buahnya bertarung sampai mati, Chen Ce ingin membunuh mereka. Bab 332. Mengenai tentara Chengzu, Chen Ce telah menyatakan minat dan harapannya sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan membiarkan Tong Dalei pergi mengundang mereka.
Namun apa yang mereka lakukan langsung membuat hati Chen Ce merinding. Mereka bertempur sampai mati di desa Chenjia. Dengan kesempatan yang bagus, mereka hanya perlu menyerang secara diam-diam dari belakang, dan mengepung untuk menangkap lebih banyak orang Qiang, dan menempatkan orang Qiang dalam situasi putus asa. Tapi mereka tidak melakukannya, mereka memilih untuk menonton pertunjukan. Namun, semua ini hanyalah spekulasi Chen Ce. Yang paling dia pedulikan saat ini adalah Tong Dalei. Chen Ce sangat mengenal Tong Dalei. Dilihat dari karakter Tong Dalei, mustahil baginya untuk duduk santai dan menyaksikan di belakang layar, orang-orang Qiang menyerbu desa Chenjia. Dalam hal ini, Tong Dalei hanya punya dua cara untuk pergi. Yang pertama adalah ia membujuk tentara Chengzu untuk mengirim pasukan dengan cepat dan menyerang dari depan dan belakang, agar tidak ketinggalan serangan untuk menghadapi orang-orang Qiang. Tapi jelas Tong Dalei tidak mengambil jalan ini, atau itu tidak mungkin dilakukan. Chen Ce yakin dia pasti telah menasihati pasukan Chengzu ini, tetapi mereka tidak mendengarkan. Oleh karena itu, Tong Dalei kemungkinan besar mengambil jalan kedua, yaitu kembali sendirian. Ini adalah jalan yang paling tidak ingin dilihat Chen Ce. Jika ini masalahnya, Tong Dalei akan mati jika dia menghadapi orang-orang Qiang itu. Orang-orang Qiang dikalahkan kali ini, tetapi alasan kekalahan mereka jelas bukan karena mereka tidak cukup kuat. Sebaliknya jika mereka berperang secara terbuka, sebagian besar masyarakat Chenjia tidak dapat mengalahkan masyarakat Qiang, karena mereka telah melawan harimau dan macan tutul di pegunungan dan hutan sepanjang tahun, sehingga fisik mereka cukup baik, dan senjata mereka juga beracun. Selama sedikit saja tergores, jika terkena kulit, pasti jalan buntu, dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Jika sesuatu terjadi pada Tong Dalei, Chen Ce tidak berani membayangkan, jadi sekarang dia mengumpulkan amarah, dan semakin dekat dengan tentara Chengzu dengan pakaian cerah dan kuda yang gagah. Begitu mereka semakin dekat, sebelum Chen Ce sempat bertanya, Su Yichang mengambil beberapa langkah ke depan dan kemudian memuji dengan keras. Tidak buruk, sangat bagus, kamu Chen Ce, kan? Kamu benar-benar kuat, hanya dengan sedikit tenaga di desa, kamu mampu mengusir semua orang Qiang yang ganas. Bahkan mengambil senjata besar yang mereka bawa. Kamu telah menjinakkan semua harimau dan gajah. Sungguh luar biasa. Akan sangat bagus jika bakat seperti itu ada di tentara Chengzu kami. Mata Su Yichang berbinar saat dia berbicara. Ya, alangkah baiknya jika Chen Ce dan anak buahnya yang bisa menaklukkan harimau, macan tutul, dan gajah berasal dari tentara Chengzu. Saat ini, Su Yichang sangat haus akan bakat dan sangat menantikan orang-orang ini, untuk bisa menaklukkan mereka, agar bergabung dengan tentara Chengzu, meskipun dia tahu itu sangat tidak mungkin. Siapa kamu? Chen Ce bertanya dengan wajah dingin. Bersikaplah sopan. Lancang. Para penjaga di depan Su Yichang memarahi dengan keras. Ini Tuan Su, Hakim Umum Chengzu. Dia mendengar bahwa desa Chenjia Anda diserang oleh orang-orang Qiang dan datang ke sini dengan pasukan untuk menyelamatkan desa Anda. Kalian semua, mengapa tidak segera datang untuk menyambut Tuan Su? Apakah kalian ingin memberontak? Salah satu pengawal menjatuhkan topinya. Biasanya, sanjungan semacam ini bisa membuat takut orang. Lagi pula, tidak ada yang berani menanggung tuduhan pemberontakan dengan mudah. Tapi Chen Ce dan beberapa orang di desa Chenjia mengabaikannya. Lagi pula, simpanan konflik dengan Gao Qi kali ini sudah mencapai tingkat pemberontakan. Meski Gao Qi kini telah tersingkir, masyarakat di desa Chenjia tidak lagi takut dengan pemberontakan. Chen Ce bahkan tidak menjawab kata-kata penjaga itu. Dia hanya menangkupkan tinjunya dan berkata, "Oh, benarkah? Kalau begitu saya harus berterima kasih kepada Tuan Su atas kemurahan hatinya." Dia berbicara asal-asalan, dan semua orang bisa mendengar nada ketidakpuasannya. Su Yichang jarang mendengar kata-kata sarkastik seperti ini, setelah mencapai posisi setinggi sekarang, yang biasanya dia dengar hanyalah sanjungan. Namun, meskipun Su Yichang tidak puas, dia juga berkulit tebal. Mengenai ketidakpuasan ini, dia langsung menangkupkan tinjunya dan berkata, "Sama-sama, inilah yang harus saya lakukan." Ia mengatakan seolah-olah ia telah melakukan sesuatu dan meraih prestasi besar. Chen Ce mencibir dan bertanya langsung tanpa terlalu terlibat dengannya, "Saya punya saudara laki-laki bernama Tong Dalei. Seharusnya dia yang memberitahu Anda, bukan?" Chen Ce tidak mengatakan apapun tentang penduduk desa, dia hanya mengatakan bahwa Tong Dalei adalah saudaranya. Ini untuk mengintimidasi pihak lain. Jika mereka tahu apa yang terjadi,
mereka akan segera melepaskan saudaranya, jangan sampai semua orang marah. Tong Dalei, iya, dia datang untuk memberitahu kami, jadi kami bisa segera datang ke sini, tapi dia terlalu impulsif. Kami bahkan belum mengatur pasukan kami dan mengatur kereta dan kuda kami untuk melawan orang-orang Qiang, jadi dia tidak bisa menunggu lagi. Orang-orang saya tidak bisa menahannya, dan akhirnya dia pergi sendirian dan bergegas menuju orang-orang Qiang. Kenapa? Apakah kamu belum menemukannya? Sial, orang-orang Qiang tidak mudah untuk dihadapi. Apakah dia di? Tidak, tidak, Tong Dalei ini mendapat berkah Tuhan, dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak melihat ke arah Su Yichang, dan Su Zhengbang diam-diam memuji di dalam hatinya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Keterampilan akting dan sikap ini tidak bisa dikatakan apa-apa. Jelas sekali dia memukul Tong Dalei seperti itu sebelumnya dan menyeretnya pergi, tapi sekarang dia secara terang-terangan mengarang kebohongan, yang begitu tulus, seperti sudah mengenal dekat Tong Dalei. Ketika Chen Ce yang sedang duduk di punggung gajah mendengar apa yang dia katakan, ekspresinya berubah dan tubuhnya bergetar. Hasil yang paling dia khawatirkan muncul. Jika Tong Dalei benar-benar menyerang pasukan rakyat Qiang, dalam hal ini, tidak akan ada kemungkinan kecuali kematian. Chen Ce bahkan bisa membayangkan bagaimana orang-orang Qiang yang marah akan memperlakukan Tong Dalei. Memotong dia menjadi beberapa bagian. Atau memakannya. Sekarang, dikhawatirkan Chen Ce bahkan tidak dapat menemukan seluruh tubuhnya, bukan? Chen Ce membuka mulutnya, tapi untuk sesaat, tidak ada kata yang keluar. Tong Dalei adalah orang yang telah berada di sisi Chen Ce sejak dia melakukan perjalanan waktu. Apapun yang dia lakukan, Tong Dalei mendukungnya. Chen Ce dapat mencapai hari ini, dan kontribusi Tong Dalei tentu tidak sedikit. Tapi sekarang, Tong Dalei mungkin sudah mati dalam keganasan orang Qiang. Chen Ce merasa sedih, dan untuk sesaat, dia juga merasa sedikit bingung. Ini berantakan. Su Yichang yang berada di seberangnya tidak bisa lagi menyembunyikan harga dirinya setelah melihat bahwa dia telah menenangkan Chen Ce dan yang lainnya hanya dengan satu kalimat. Awalnya dia ingin mengarang cerita, jika Tong Dalei pergi saat tiba di ibu kota provinsi, tapi lebih baik meralatnya, mengatakan Tong Dalei pergi saat tiba di kota Xinyu, saat melihat orang-orang Qiang. Dia bergumam di dalam hatinya, ya, begitulah sebaiknya. Jangan coba-coba mencari Tong Dalei. Anggap saja dia dimakan hidup-hidup oleh orang Qiang. Hehehehe. Sejak dia dibawa pergi oleh orang-orang Qiang, Su Yichang berpikir bahwa Chen Ce tidak akan pernah bisa menemukan Tong Dalei lagi seumur hidupnya. Masalah ini secara alami telah terungkap, jadi, selanjutnya situasi aman terkendali. Su Yichang terus melihat gajah raksasa Chen Ce yang sedang duduk dan harimau raksasa yang sama di belakangnya, dan matanya tanpa sadar menjadi lebih cerah. Dia berpikir alangkah baiknya jika dia bisa memiliki barang seperti itu. Jadi dia mulai berpikir tidak benar. Sedangkan Chen Ce masih diam merenung, semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Jika Tong Dalei benar-benar dibawa pergi oleh orang-orang Qiang, tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Jika dia meninggal, bagaimana dia akan menghadapi kepala desa tua dan yang lainnya? Seluruh desa berperang melawan orang Qiang bersama-sama, tetapi tidak ada seorang pun di desa yang tewas, kecuali Tong Dalei yang berlari untuk menyampaikan pesan ini. Chen Ce merasa seolah-olah ada batu besar yang tersumbat di hatinya, dan dia mulai panik. Luo Sanshan menghibur Chen Ce, dan dia menepuk lengan Chen Ce dengan lembut, "Suamiku, jangan panik, saya ingin melihat sosok seseorang saat hidup, dan saya juga ingin melihat tubuh setelah kematian. Sebelum saya pergi, saya sudah memberitahukan kabar saudara Tong dan meminta keluarga untuk mengambilkan pakaiannya. Bahkan di tempat yang kacau ini, Hua-Hua, Dou-Dou dan yang lainnya dapat mencium aroma saudara Dalei. Selama mereka dikirim, mereka pasti akan menemukan saudara Dalei." Mata Chen Ce tiba-tiba berbinar, lalu dia mengangguk dengan berat. "Kalau begitu ayo kita segera mencarinya. Kuharap, Dalei masih hidup." Chen Ce bahkan mulai berdoa. Luo Sanshan berbalik, membuang sepotong pakaian Tong Dalei, dan memerintahkan kepada 3 harimau besar, "Hua-Hua, kalian bertiga ingat bau ini, lalu cari saudara Tong Dalei." Duduk di punggung Hua-Hua dan yang lainnya adalah Qiu Yaoer, Chen Wu, dan Chen Xiaobing. Mereka bertiga awalnya tenggelam dalam kesakitan karena kehilangan Tong Dalei, tetapi sekarang Luo Sanshan tiba-tiba mendapat ide, dan mata mereka berbinar.
Melihat ketiga harimau itu datang, mereka mengendus pakaian Tong Dalei, lalu mengendus udara. Awalnya semua mengira mereka akan lari ke pegunungan dan hutan untuk mengejar orang Qiang yang melarikan diri. Tanpa diduga, mereka berbalik dan menuju ke dalam kota Xinyu. Su Yichang dan yang lainnya di pintu masuk kota Xinyu tiba-tiba merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Bab 333. Mengapa harimau ini mendatangi kita? Hentikan mereka dengan cepat, jangan biarkan mereka masuk. Melihat harimau berjalan menuju sisi ini, Su Yichang dan yang lainnya panik, dan Su Zhengbang segera memanggil anak buahnya untuk mengusir harimau tersebut. Namun, tidak seorang pun mendengarkannya, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Itu adalah seekor harimau, dan ada 3 harimau di sana. Dalam hal ini, siapa yang berani menghentikannya? Chen Ce, apa maksudmu? Apa yang ingin kamu lakukan dengan membiarkan harimau-harimau ini datang ke sini? Pasukan pemanah bersiap, jika harimau-harimau ini berani mengambil langkah maju, kita akan menembak mereka sampai mati. Su Yichang marah dan menjadi takut. Hah, kenapa kamu tidak mencoba memberi jalan? Tuan Su, ketiga harimauku ini sedang mencari seseorang. Jika kamu tahu bagaimana harus bersikap, tolong minggir untukku. Chen Ce melambaikan tangannya dan bergegas maju bersama anak buahnya. Pada saat yang sama, busur panah anak buahnya sudah siap. Selama pihak lain berani menembak, mereka akan bisa mengajari mereka bagaimana berperilaku sebagai manusia. Dengan busur panah digenggam dari jarak dekat, penduduk desa Chenjia tidak layak mendapatkan intimidasi dari pasukan manapun, bahkan 4 legiun besar pun tidak pernah layak. Terlebih lagi, apakah orang di seberang berani memerintahkan agar anak panah ditembakkan? Pejabat seperti Su Yichang dan Su Zhengbang sebagai pemimpin sudah ditargetkan. Jika mereka berani memerintahkan panah untuk ditembakkan, mereka akan menjadi orang pertama yang mati. Jangan kacau, jangan panik, jangan menembakkan panah, jangan impulsif. Benar saja, ketika dia melihat Chen Ce dan yang lainnya menekan, Su Yichang dengan tegas menyerah dan segera memberitahu pasukannya agar jangan impulsif. Jika ada yang tidak sengaja menembak, bahkan jika Anda menembak dengan 1 anak panah saja, Anda akan mendapat masalah besar. Orang-orang di tentara Chengzu ini awalnya sudah tahu betapa kuatnya desa Chenjia. Semua baru saja mengetahui dan menyaksikan mereka memukul mundur orang-orang Qiang yang sangat ganas. Awalnya, para tentara ini tidak ingin berkonflik langsung dengan orang-orang di desa Chenjia, sering kali menyuruh mereka untuk tidak impulsif dan gegabah, tentu saja mereka sangat setuju melakukannya. Tidak ada yang impulsif, dan tidak ada yang berdiri dan berani menghentikan mereka. Wajah Su Yichang sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ce akan begitu berani dan tanpa rasa takut menyerang langsung ke tentara Chengzu mereka. Ketika Chen Ce dan yang lainnya telah tiba di depan tentara Chengzu, pasukan Su Yichang tidak berani menghentikan mereka dan langsung memberikan jalan, dengan cepat membiarkan harimau dan pasukan besar di belakang mereka masuk. Su Yichang merasa lega pada awalnya, berpikir bahwa dia akhirnya tidak perlu bertarung dengan orang-orang ini. Namun tak lama kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa ketiga harimau tersebut sedang mencari seseorang. Su Yichang tidak yakin seberapa sensitif indera penciuman harimau, tetapi indera penciumannya pasti lebih kuat daripada indera penciuman anjing, karena ketiga harimau itu mengejar ke arah yang benar secara bersamaan, di mana Tong Dalei dibawa pergi. Su Yichang tiba-tiba berkeringat dingin. Dia menyadari bahwa meskipun kebohongannya dapat menipu orang seperti Chen Ce, tapi tampaknya tidak mampu menipu hewan seperti harimau. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apakah kita harus membiarkan mereka lewat seperti ini? Harimau itu cepat atau lambat akan menemukan Tong Dalei. Sial, bagaimana aku bisa melupakan ini? Su Yichang panik dan pecahkan keringat dingin. Jika Chen Ce mengetahui bahwa Tong Dalei dipukuli seperti itu atas perintahnya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jangan biarkan mereka lewat. Berhenti. Ketika Su Yichang meneriakkan kata-kata ini, dia sendiri merasa sedikit mati rasa, karena pada saat yang sama dia berteriak, mereka yang sudah dekat, serta harimau dan gajah raksasa, semua menoleh dan melihat ke arahnya pada saat yang sama. Menatap Su Yichang tajam dengan matanya. Tuan Su, saran apa yang Anda punya? Chen Ce memandang Su Yichang dengan mata menyipit dan suaranya dingin. Dia telah melihat perasaan bersalah Su Yichang. Pada saat yang sama, arah yang dicari harimau itu juga mencurigakan. Jika Tong Dalei menyerang sendirian dan dibawa pergi oleh orang Qiang,
maka arah yang harus dikejar harimau adalah arah pelarian orang Qiang. Tapi sekarang, mereka langsung menuju ke dalam kota Xinyu. Itu menunjukkan bahwa Tong Dalei tidak pernah meninggalkan kota Xinyu sama sekali. Auranya tetap ada di kota Xinyu. Memikirkan hal ini, Chen Ce merasakan gelombang kemarahan yang tidak diketahui di dalam hatinya, dan niat membunuh datang dengan cepat. Kamu tidak bisa pergi ke sana, kata Su Yichang dengan berani. Kenapa? Tuan Su ingin menghentikan kami. Chen Ce menyipitkan matanya dan menatap Su Yichang. Karena tentara Chengzu kami sekarang ditempatkan di kota Xinyu, jadi itu menjadi kamp tentara resmi. Jika kalian berani menyerbu ke kamp tentara, tahukah kalian apa konsekuensinya? Ini pemberontakan. Ya, ini pemberontakan. Chen Ce, saya tahu kamu cemas mencari saudaramu, tetapi kamu tidak bisa melewati jalan kota ini, mengerti? Setelah Su Yichang selesai berbicara, dia hampir ingin bertepuk tangan. Dia mengatakannya dengan sangat baik. Memindahkan kamp tentara resmi sebagai tameng benar-benar merupakan langkah yang cerdas. Dan dia tidak berbicara omong kosong. Teorinya masuk akal di mana-mana. Kamp tentara resmi memang merupakan kawasan terlarang. Mendobrak tanpa perintah atasan merupakan kejahatan berat, yang setara dengan melawan pemerintah dan istana kekaisaran. Berjalan-jalan sendirian pun bisa dianggap menerobos kawasan terlarang, yang merupakan kejahatan berat yang mengharuskan pemenggalan kepala, apalagi memimpin pasukan untuk menerobos, yang memang sama saja kejahatannya dengan pemberontakan. Hanya saja, Su Yichang sering kali memiliki kamp tentara resmi yang buruk. Beberapa orang yang dia miliki berada tepat di depannya. Orang-orang bertugas pasti telah bersiaga di stasiun keamanan publik dan di setiap persimpangan. Di mana mereka berada sekarang, tidak ada seorang pun di sana sekarang. Hanya saja sebagai pimpinan, dia mengatakan dimanapun kamp tentara resmi berada, sebenarnya bisa di mana saja. Chen Ce menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Sial, sejujurnya tidak menyangka Su Yichang akan kembali seperti ini. Lebih penting lagi, sekarang Chen Ce memiliki petunjuk umum tentang keberadaan Tong Dalei, dan sekarang Su Yichang melakukan ini, tujuannya sangat dipertanyakan. Semua orang berhenti, Qiu Yaoer, Chen Wu, Chen Xiaobing, mereka semua berhenti dan menoleh untuk melihat Chen Ce. Mereka semua sedikit ragu dan tidak berani pergi. Karena jika pemberontakan itu benar-benar terkonfirmasi, maka saya hanya ingin mencari saudara laki-laki saya. Jika melewati kota berarti memasuki kamp tentara resmi, maka pukul dan hadang saja. Tuan Su, jika Anda berani menghentikan saya, coba dan lakukan. Chen Ce memandang Su Yichang dengan provokatif, dan kemudian memerintahkan untuk maju. Ketiga harimau itu mendengar perintah tersebut dan mulai bergerak maju. Tentara yang mengikuti gajah raksasa itu sekali lagi mengangkat busur tangan mereka. Selama Chen Ce memberi perintah, mereka akan segera menembak. Su Yichang berkeringat banyak, dan sebuah kata impulsif tersangkut di tenggorokannya. Dia benar-benar ingin berteriak dengan lantang dan fasih, aku akan menghentikanmu, jadi aku akan membunuhmu jika berani melangkah maju. Namun, kata-kata itu tidak keluar. Dia tidak berani, dia benar-benar tidak berani. Sikap Chen Ce yang tidak menganggapnya serius, dan para prajurit arogan yang baru saja mengalahkan orang-orang Qiang, mereka tidak menganggapnya, Su Yichang, atau bahkan tentara Chengzu, berarti di mata mereka. Ya, tentara Chengzu adalah kekuatan resmi. Ini sangat mengagumkan dan kuat, tapi itu semua hanya sekedar bualan. Apakah Anda, tentara Chengzu, memiliki pencapaian yang mengesankan? Tidak. Ketika semua orang berbicara tentang tentara Chengzu, meskipun mereka semua tahu bahwa tentara Chengzu adalah kekuatan utama di Chengzu dan bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian negara, yang lebih banyak mereka bicarakan adalah bahwa perlakuan terhadap tentara Chengzu sangat baik. Jika Anda bertugas sebagai tentara di Angkatan Darat Chengzu, setelah beberapa tahun pensiun, Anda dapat bekerja di berbagai kota dan desa setempat, yang merupakan tempat yang sangat baik untuk menghasilkan dan menghabiskan uang. Ketika orang mengatakan mereka mendengar bahwa Anda berasal dari tentara Chengzu, mereka akan lebih memperhatikan Anda. Namun, tentara Chengzu hanya memiliki sedikit pencapaian nyata. Bahkan jika itu untuk menekan bandit atau semacamnya, tentara Chengzu dapat bertarung terus-menerus dengan yang lain. Tapi bagaimana dengan tentara Chen Jiachun dari desa Chenjia? Mereka baru saja mengalahkan pasukan Qiang yang kuat, dan mereka dikalahkan sepenuhnya. Tidak peduli seberapa kuat dan tinggi jabatan seseorang,
jika menyaksikan pertempuran ini, dia harus mengacungkan jempol dan berkata, sungguh sangat hebat. Tidak mungkin, tidak ada satu orang pun di desa Chenjia yang meninggal, tetapi mereka membunuh dan menangkap hampir 2.000 orang Qiang. Ini juga merupakan rekor yang sangat mengesankan dalam perang antara dinasti Zhou dan suku Qiang. Oleh karena itu, unit ini sekarang sangat percaya diri. Meskipun mereka hanya tentara penjaga desa, mereka tetap tidak menyukai dan menganggap lebih tentara Chengsu. Banyak orang bahkan berharap tentara Chengsu ini memiliki keberanian untuk berdiri dan menghentikan mereka. Kalau begitu, mereka dapat secara terbuka memberitahu tentara Chengsu ini bahwa Anda hanyalah sampah. Namun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kata-kata Chen Ce membuat Su Yichang dan yang lainnya ketakutan. Mereka hanya menyaksikan tanpa daya saat Chen Ce memimpin orang-orang melewati mereka. Setelah orang-orang Chenjia pergi, Su Yichang menghela nafas lega saat ini, dia tampak seperti baru saja dikeluarkan dari air. Tuan, apakah kita benar-benar hanya melihat mereka pergi seperti ini? Ini sangat tidak menghormati tentara Chengsu kita. Pada saat ini, seorang pemimpin tentara Chengsu berlari dan mulai membuka pertempuran penghinaan di mulutnya, seolah-olah dia baru saja akan berdiri untuk menghentikannya. Su Yichang meliriknya dan tiba-tiba kehilangan mood untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pulang. Apakah kita akan pergi seperti ini? Apakah kita masih membutuhkan wajah dan kehormatan tentara Chengsu? Su Yichang menamparkan wajahnya dengan backhand yang besar, dan dengan sekejap, dia menggambar 5 sidik jari. Pemimpin kecil itu tercengang. Su Yichang sendiri sangat kesakitan hingga jari-jarinya gemetar, tetapi dia menahannya dan hanya mendengus, mengapa kamu tidak pergi ke sana, mengapa tetap di sini? Pergilah dan bertarung dengan mereka. Kenapa kamu tidak menghentikan harimau itu atau haruskah aku yang turun tangan? Jangan membual. Sampaikan perintah saya kepada semua, agar seluruh pasukan segera kembali ke Chengzu dan maju dengan kecepatan penuh. Selain itu, kirimkan 2 kuda cepat untuk memberitahu prefektur, bahwa Chen Ce, seorang anak laki-laki dari desa Chenjia, mendukung pasukannya sendiri dan bergegas masuk kamp resmi pusat tentara Chengzu dengan niat pemberontakan. Tolong prefek membuat keputusan. Tentara Chengzu segera bergerak dan seluruh pasukan mulai mundur. Tidak lama setelah Chen Ce masuk dan melewati kota Xinyu, tentara Chengzu mulai melakukan serangan balik ke Chengzu secepat mungkin. Chen Ce secara alami segera menerima berita itu, tetapi dia tidak mempedulikannya saat ini. Sekarang, seluruh tubuh dan pikirannya terikat pada Tong Dalei. Ketiga harimau itu telah mengunci arah kepergian Tong Dalei. Chen Ce berhenti membatasi mereka dan membiarkan mereka bergerak maju dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, Chen Ce masih khawatir mereka tidak cukup cepat, jadi dia meminta Luo Sanshan untuk memanggil Hai Dongqing. Bab 334. Hai Dongqing adalah burung pemangsa yang didapat Luo Sanshan dari Zhang bersaudara. Ini adalah elang raksasa, dengan panjang sayap lebih dari 2 meter, cakarnya hampir seukuran tangan orang dewasa, dan kekerasannya luar biasa. Mereka dapat dengan mudah menggores kulit dan daging, bahkan dapat menghancurkan kenari. Hanya saja setelah mendapatkannya belum pernah digunakan. Pertama, tidak perlu digunakan. Kedua, hewan ini relatif bebas dan lepas. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya berkeliaran di luar, sesekali menangkap beberapa kelinci, dan bahkan rusa liar untuk Chen Ce dan yang lainnya. Tapi itu hanya rusa liar kecil, jenis yang beratnya 20 atau 30 pon, dan rusa liar dewasa berbobot 1 atau 200 pon, masih mustahil untuk menangkapnya. Kali ini adalah misi pertama Hai Dongqing. Luo Sanshan ragu-ragu sejenak dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku sedang mencari seseorang, Tong Dalei. Yah, percuma saja memberitahumu namanya. Kamu tidak mengenalnya. Tidak, kamu seharusnya pernah melihatnya. Cek, bagaimana aku bisa menjelaskannya padamu? Dia adalah pria yang kuat. Luo Sanshan menjelaskan ciri-ciri Tong Dalei untuk waktu yang lama, tapi dia tidak tahu apakah Hai Dongqing memahaminya. Bagaimanapun, ia mengepakkan sayapnya dan terbang, dan dalam sekejap mata, ia menghilang dari pandangan semua orang. Tapi arahnya sama, arah yang dikejar harimau dan yang lainnya. Chen Ce awalnya ingin memanggil Chen Xiaobing, lalu dia akan menunggangi harimau itu dan ikut mencari. Tapi kepedulian menyebabkan kekacauan. Sekarang Chen Ce bahkan merasa sedikit lemah pada anggota tubuhnya. Ini adalah gejala sisa dari terlalu peduli.
Luo Sanshan tidak membiarkannya pergi, tetapi meminta Qiu Yaoer, Chen Wu, dan Chen Xiaobing untuk bertarung dalam formasi pertempuran, mengejar dan mengikuti harimau untuk mencari keberadaan Tong Dalei. Jangan khawatir, Tuan, aku akan menyerahkan Dalei untukmu. Dia juga saudaraku. Aku pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Inilah yang dikatakan Chen Xiaobing dengan mata merah ketika dia pergi, menahan berulang kali sebelum akhirnya setuju untuk melepaskannya. 3 harimau dan 1 elang menghilang dari pandangan semua orang. Pasukan masih bergerak maju dan telah keluar dari kota Xinyu dan menuju Kabupaten Qinghe. Suamiku, tidak mungkin saudara Tong pergi ke Kabupaten Qinghe sendirian. Dia, jika Su Yichang, Su Zhengbang dan yang lainnya yang berbuat sesuatu terhadapnya, apa yang harus kita lakukan? Luo Sanshan bertanya pada Chen Ce dengan hati-hati. Bunuh. Chen Ce hanya menjawab dengan satu kata. Jika Su Yichang dan yang lainnya benar-benar menyentuh Tong Dalei, itu akan menjadi jalan buntu. Tapi, itu pejabat istana kekaisaran. Bahkan jika dia ingin dibunuh, kenapa suamiku tidak membiarkan aku mengambil tindakan? Aku akan membunuh mereka dengan bisa ular berbisa. Dengan cara ini, istana kekaisaran tidak bisa menyalahkan kita, dan tidak akan ada pemberontakan. Mari kita perjelas. Ini adalah metode kompromi, seperti yang terjadi ketika berhadapan dengan Gao Qi. Selama Su Yichang dibunuh dengan menggunakan metode yang sama, bahkan jika pengadilan menyelidikinya, mereka tidak akan dapat menangkapnya. Namun, Chen Ce menggelengkan kepalanya, temukan Dalei dulu. Jika tidak terjadi apa-apa padanya, semuanya akan baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu, maka dia tidak menyelesaikan apa yang dia katakan, tetapi artinya jelas. Jika sesuatu terjadi pada Tong Dalei, maka Su Yichang dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Luo Sanshan menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi, karena dia juga tahu bahwa hubungan antara Tong Dalei dan Chen Ce sangat dalam. Jika sesuatu terjadi pada Tong Dalei, Chen Ce pasti tidak akan berdiam diri dan mengabaikannya. Tepat ketika Chen Ce dan yang lainnya bergerak dengan kecepatan penuh untuk mengejar harimau, Qiu Yaoer memimpin di punggung Hua Hua. Hua Hua mencium aroma Tong Dalei dan mengejarnya tanpa berbalik. Indera penciuman harimau bahkan lebih sensitif dibandingkan anjing. Dalam masyarakat modern, tidak banyak harimau yang bisa digunakan, dan tidak ada orang yang begitu kuat untuk menjinakkan harimau untuk melacak musuh atau sesuatu. Di langit, Hai Dongqing sedang terbang, arahnya sama dengan Hua Hua, tetapi kecepatannya lebih cepat. Sementara itu, dalam perjalanan dari kota Xinyu ke Kabupaten Qinghe, sebuah kereta melaju dengan cepat. Terbungkus tikar jerami di belakang gerbong adalah Tong Dalei, yang telah kehilangan separuh hidupnya. Kedua tentara yang mengangkut Tong Dalei adalah orang kepercayaan Su Yichang. Saat ini, mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Keduanya masih sangat bersemangat saat ini. Selama masalah ini selesai, hadiah yang akan diberikan Tuan Su kepada kita pasti tidak akan kecil. Setidaknya harus 10 tael perak. Pria bernama Rabu terkekeh dan mulai memikirkan kegunaan perak itu. Kapan waktunya? Ayo, kita akan melakukannya lagi, kita akan dapat menggunakan uang ini untuk bersenang-senang. Kali ini aku tidak sabar, merindukan gadis itu terakhir kali. Saudara Rabu, Anda meremehkan Tuan Su kita. Kali ini kita telah menyelesaikan masalah besar ini untuknya. Bagaimana dia bisa menangani hanya dengan 10 tael perak? Dia harusnya memberi kita 50 tael perak. Pria yang kedua bernama Li Erwa memegang sepotong rumput doktel di mulutnya dan memikirkannya sambil mengemudi. 50 tael. Bagaimana mungkin? Apakah Tuan Su begitu murah hati? Cih, Saudara Rabu, kamu tidak tahu harga orang yang kita kirim ini, kan? Li Erwa bertanya secara misterius. Berapa porsinya? Bukankah dia hanya penduduk desa biasa dari desa Chenjia? Saudara Rabu, Anda sangat naif. Jika dia hanya seorang penduduk desa, apakah Tuan Su akan bersusah payah meminta kita mengirimnya pergi? Jelas sekali, orang ini juga sangat penting bagi desa Chenjia. Maksud Tuan Su untuk menghancurkannya. Selama kita tidak membiarkan orang-orang dari desa Chenjia menemukan mayatnya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Bisakah hadiah Tuan Su dikurangi dari 50 tael perak? Mendengar analisa Li Erwa, mata Rabu tiba-tiba berbinar. Sayang, kamu benar, haha, hanya 1. Kalau begitu, maka kita akan menghasilkan banyak uang, hahaha, 50 tael, ini bagus, oke,
berhenti di sini, pemandangannya sangat cocok, hanya perlu menggali lubang dan kubur orang ini di sini, hahaha. Kedua orang itu mengemudikan kereta ke sebuah jalan kecil. Di ujung jalan kecil itu ada sebuah danau. Kedua orang itu berhenti dan mulai menggali lubang tidak jauh dari danau. Tak lama kemudian, kedua pria itu menggali lubang sedalam setengah meter. Cukup untuk menguburkannya. Ayo pergi dan angkat anak itu. Dua orang melangkah maju dan mengangkat Tong Dalei keluar dari kereta, lalu melemparkannya ke dalam lubang. Tong Dalei berjuang mati-matian, tapi sia-sia. Belum lagi dia terluka parah sekarang. Bahkan jika dia masih bugar, dia tidak akan bisa lepas dari ikatan tali dan tikar matras. Tidak ada penggunaan kekuatan di dalam. Tong Dalei berteriak sekeras yang dia bisa, tapi karena ada isian di mulutnya, dia hanya bisa mengeluarkan beberapa suara dari hidungnya. Rabu melangkah maju, mengangkat salah satu sudut matras, memperlihatkan wajah Tong Dalei, lalu dia melepaskan kain dari mulut Tong Dalei. Ayo, biarkan aku mendengar kata-kata terakhirmu. Hehe, nak, tahukah kamu sekarang apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung Tuan Su kami? Rabu bertanya dengan riang. Tong Dalei berkata secepat mungkin, saudara-saudara, tolong lepaskan saya. Saya punya uang. Saya punya lebih dari 500 tael perak. Selama Anda melepaskan saya akan memberi Anda 500 tael perak. Uang menggerakkan hati orang, dan Tong Dalei hanya berharap 500 tael perak ini dapat membuat kedua orang ini terkesan. Namun, yang tidak dia duga adalah ketika mereka mendengar Tong Dalei memiliki 500 tael perak, mereka berdua langsung tertawa. Li Erwa tertawa, wah, kalau kamu bilang kamu punya 5 tael perak, mungkin kita akan sedikit terharu, tapi kalau kamu bilang 500 tael, hahaha, seluruh harta warga desamu dikumpulkan, mungkin bisa mencapai 500 tael. Tapi, kamu punya 500 tael, sendiri. Hahaha, lucu sekali. Rabu berkata setelah menyelesaikan serangannya, saya khawatir Anda tidak tahu apa itu 500 tael, bukan? Anda sebenarnya berani mengatakan bahwa Anda memiliki 500 tael. Anda benar-benar orang desa. Saya mengerti bagaimana Anda ingin bertahan hidup, tapi kamu berbohong kepada kami seperti orang bodoh. Awalnya kami ingin kamu mengucapkan kata-kata terakhirmu, haha, sepertinya kami terlalu baik, jadi ayo mati saja. Setelah mengatakan itu, terlepas dari keberatan Tong Dalei, Zhou memasukkan potongan kain itu ke dalam mulut Tong Dalei lagi, dan kemudian mulai menutupi kembali tanah yang baru digali. Kedua orang itu bergerak sangat cepat, dan dalam waktu singkat mereka telah mengubur sebagian besar tubuh Tong Dalei, dengan mengubur kepalanya terlebih dahulu. Tong Dalei berpikir dengan putus asa di atas matras bahwa hidupnya telah hilang. Dia tidak pernah menyangka bahwa 500 tael yang dia sebutkan tidak akan mampu membuat mereka terkesan. Tapi kuncinya adalah Tong Dalei benar-benar bisa mendapatkan 500 tael. Sayangnya, kedua orang ini terlalu sadar dan mengira Tong Dalei hanya menipu mereka. Pemikiran mereka masuk akal, karena meski gaji tahunan mereka hanya 20 atau 30 tael perak, namun Tong Dalei justru mengutip harga setinggi 500 tael perak. Apakah kekayaan seperti ini bisa dimiliki oleh penduduk desa biasa? Oleh karena itu, mereka tanpa basa-basi menyimpulkan bahwa Tong Dalei sedang membual dan hanya membual dengan asal karena ingin bertahan hidup. Namun, saat mereka mengubur separuh tubuh Tong Dalei di dalam tanah, Rabu dan Li Erwa tiba-tiba mendengar kicauan burung yang sangat tajam. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, Rabu berteriak, dan sesosok makhluk bertubuh besar bergegas, meraih punggungnya, dan langsung mengangkatnya. Rabu memiliki berat lebih dari 150 dan merupakan orang dewasa standar. Makhluk yang menangkapnya dan terbang secara alami adalah Hai Dongqing, si elang perkasa. Hai Dongqing tidak tahu bagaimana dia memahami perintah Luo Sanshan. Bagaimanapun, dia menemukan dua orang ini bertingkah mencurigakan, dan kemudian menangkap salah satu dari mereka, dan membawanya terbang. Terbangnya tidak terlalu tinggi karena tubuh Rabu terlalu berat, dan cakar elang mencakar dagingnya dalam-dalam. Rasa sakit itu membuat Rabu menjerit kesakitan, dan kemudian dia terus meronta. Hal ini membuat Hai Dongqing tidak dapat bertahan untuk mengangkatnya, dia hanya terbang setinggi 2 atau 3 meter sebelum Rabu dijatuhkan ke tanah lagi. Bab 335. Elang raksasa itu mengepakkan sayapnya dan mencengkeram daging punggung Rabu dengan cakarnya yang tajam. Cakar itu dengan mudah menembus pakaiannya dan menusuk dagingnya.
Darah mengalir di sepanjang area yang tergores. Dia berteriak seperti babi yang disembelih dan terus memutar tubuhnya. Semakin dia memutar, semakin parah rasa sakitnya. Apa-apaan ini? Li Erwa, cepat bantu aku mengusirnya. Cepat usir dia, teriak Rabu kesakitan dan keras. Li Erwa sangat ketakutan hingga dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Ya Tuhan, apa ini? Seekor elang. Bagaimana bisa begitu besar? Li Erwa takut dengan penampilan tampan Hai Dongqing. Dia belum pernah melihat burung sebesar itu, dan burung ini justru menyerang mereka secara aktif. Baru saja pada hari Rabu, reaksinya terlalu kuat, dan berat badannya benar-benar tidak ringan, jadi dia tidak diseret ke langit oleh Hai Dongqing. Jika Hai Dongqing baru saja menangkap Li Erwa yang lebih kurus, maka Li Erwa mungkin sudah dibawa terbang ke langit sekarang. Pergi, cepat pergi. Li Erwa mengambil pedangnya dan terus menunjuk ke arah Hai Dongqing. Hai Dongqing memegangi Rabu dan melihat Li Erwa datang ke arahnya dengan membawa pedang. Hai Dongqing segera mematuk pedang Li Erwa dan mengeluarkan suara yang tajam. Pedang itu baik-baik saja. Paruh burung itu juga baik-baik saja, tetapi kekuatan mematuknya sangat besar membuat tangan Li Erwa mati rasa. Burung itu hampir mematukku, desis Li Erwa merasa sedikit mati rasa. Hihiu. Hai Dongqing berteriak keras, dan suaranya menyebar jauh di antara danau dan gunung. Cakarnya bekerja lebih keras, hampir menusuk tulang Rabu, dan Rabu menjerit semakin keras. Selamatkan aku, Erwa, potong cakar binatang ini dengan cepat. Rabu berteriak begitu keras dan kasar hingga dia tidak bisa berdiri dan dijepit ke tanah oleh Hai Dongqing. Tapi Hai Dongqing tidak bisa terbang bahkan setelah menyeretnya, sehingga kedua belah pihak menemui jalan buntu. Tiba-tiba, Li Erwa sepertinya memikirkan sesuatu, kembali ke kereta, dan mengeluarkan sepasang busur dan anak panah. Li Erwa bukanlah seorang penembak jitu, kemampuan memanahnya sangat di bawah rata-rata. Tapi elang raksasa yang jaraknya kurang dari 5 meter ini adalah sasaran yang bagus. Pada jarak ini, orang bodoh pun bisa mengenainya. Li Erwa membuka busurnya dan memasang anak panah, dan hendak menembak. Tiba-tiba terdengar suara auman harimau yang jelas di dalam hutan. Aum! Auman harimau melewati pegunungan dan hutan, menggerakkan sekawanan burung, mengguncang pegunungan dan membuat danau bergetar. Li Erwa langsung membeku di sana, dan wajah Rabu tampak sangat jelek. Itu harimau. Itu harimau. Itu adalah harimau yang tak terkalahkan. Li Erwa hanya ragu-ragu selama 2 detik, lalu menjatuhkan busur dan anak panah di tangannya, melompat ke atas kereta, mencambuk kuda dan melarikan diri. Kembalilah, Erwa, kembalilah, jangan tinggalkan aku, bajingan, cepat kembali, teriak Rabu putus asa. Li Erwa takut pada elang, dan dia bahkan lebih takut lagi pada harimau. Rabu tidak bisa bergerak, ada elang raksasa di tubuhnya. Bagaimana Li Erwa punya waktu untuk peduli dengan hidup dan mati hari Rabu saat ini? Yang terlintas di benaknya adalah melarikan diri, hanya melarikan diri. Li Erwa mati-matian memukul pantat kudanya dengan cambuk agar kudanya berlari lebih cepat, menghindari makhluk yang mengaum seperti harimau. Namun, saat ini, apakah Anda masih bisa berlari? Tidak bisa lari sama sekali. Kereta Li Erwa baru saja berlari kurang dari 100 meter ketika seekor harimau berwarna-warni tiba-tiba melompat keluar dari hutan. Dengan sedikit menerkam, kuda kereta itu ketakutan, berlari membabi buta, membuat gerbong kereta roboh dan kuda terlepas dan berlari kencang di kedalaman hutan. Li Erwa di dalam kereta terjatuh ke genangan lumpur. Li Erwa terjatuh dan berlumuran lumpur, namun dia tidak berani berhenti, dia berbalik dan bangkit, lalu mencoba melarikan diri lagi. Namun satu demi satu, 2 harimau lagi melompat keluar dari hutan dan berdiri di depannya. Duduk di punggung harimau adalah 2 pria, satu besar dan satu kecil. Mereka adalah Chen Wu dan Chen Xiaobing, ayah dan anak. Keduanya memandang Li Erwa dengan ekspresi muram, dan Chen Xiaobing berteriak dengan tajam, "Di mana dia? Di mana saudaraku Tong Dalei? Apa yang kamu lakukan padanya?" Saat ini, segala alasan mencari kematian. Li Erwa, yang berlumuran lumpur dan air, tidak repot-repot menyekanya, tetapi menjawab dengan gemetar, di sana, terkubur. Yang merobohkan kereta itu adalah Qiu Yaoer dan Hua Hua yang ditungganginya. Setelah mendengarkan kata-kata Li Erwa dan melihat arah jarinya, Qiu Yaoer tahu ke arah mana Tong Dalei berada. Dia menjepit perut harimau, dan Hua Hua segera menerima perintah dan berlari ke arah itu.
Jarak 100 atau 10 meter bisa dicapai dalam sekejap mata. Saudara Dalei. Qiu Yaoer melompat dari punggung harimau sambil menangis, lalu pergi menarik tikar jerami yang membungkus Tong Dalei. Tidak bisa ditarik, tikarnya tertutup banyak tanah. Hua melangkah maju dan menggigit matras dengan gigi macannya, lalu membantu Qiu Yaoer dan menariknya dengan kuat. Tikar membungkus Tong Dalei diseret keluar. Qiu Yaoer melangkah maju dan dengan cepat mendorong tanah di atas matras. Sedangkan untuk tali di atas matras, Qiu Yaoer menggunakan kekuatan dan memutuskannya secara tiba-tiba. Saudara Dalei, bagaimana keadaanmu? Saudara Dalei. Qiu Yaoer dengan gugup membuka tikar, memperlihatkan Tong Dalei yang berdarah di dalamnya. Sekilas, Qiu Yaoer hampir ketakutan hingga mengalami serangan jantung, karena Tong Dalei terlihat sangat menderita, dengan darah dan luka di sekujur tubuhnya. Dia telah benar-benar menjadi orang yang berdarah-darah. Namun untungnya, setelah kain lap dikeluarkan dari mulutnya, dia masih bisa melihat Tong Dalei terengah-engah dan dadanya naik turun dengan hebat. Tong Dalei memandang Qiu Yaoer dengan nada lirih, "Maaf, telah membuat kalian khawatir." Dia baru saja melewati gerbang neraka, kondisi Tong Dalei sangat buruk. Dia kehilangan terlalu banyak darah dan tampak sangat pucat, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Saudara Dalei, baiklah, aku akan segera mengantarmu kembali. Pada saat ini, Chen Wu dan Chen Xiaobing juga bergegas mendekat. Mereka melompat dari harimau dan mengepung Tong Dalei dengan mata merah. Chen Wu mengambil kapak dan bergegas menuju Rabu dan Li Erwa, "Aku akan membunuh kalian." "Chen Wu, jangan bunuh mereka, serahkan mereka pada tuanmu." Chen Xiaobing berbicara untuk menghentikan dorongan hati putranya. Meskipun Chen Xiaobing sekarang ingin menghajar kedua orang ini hingga babak belur, dia tahu bahwa mereka masih harus hidup saat ini, dan hal terpenting selanjutnya adalah menjaga Tong Dalei tetap hidup. Tapi situasi Tong Dalei tidak terlihat optimis. "Ayo pergi, kirim Tong Dalei kembali dulu. Dia harus segera ke dokter." Chen Xiaobing masih menjadi tulang punggung saat ini. Qiu Yaoer menyeka air matanya dan mengangguk dengan berat, "Saudara Xiaobing, Chen Wu, kamu dan putramu akan mengirim saudara Dalei kembali dulu, dan aku akan menyusul, membawa kedua bajingan ini kembali." "Oke." Chen Xiaobing dan putranya tidak ragu-ragu. Chen Xiaobing berbalik dan menggendong Tong Dalei di punggungnya, lalu bergegas menuju kota Xinyu dengan cepat. Alasan mengapa dia tidak menunggangi harimau itu adalah, karena Tong Dalei terluka parah. Ketika badannya terguncang di atas punggung harimau, tubuhnya tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Ayah dan anak itu berjalan di depan, sedangkan Qiu Yaoer menjaga Li Erwa dan Rabu. "Hai Dongqing, lepaskan orang ini, biarkan mereka kembali untuk memulihkan diri. Kalian berdua, cepat berdiri dan berjalan ke kota Xinyu." Qiu Yaoer melepaskan mereka untuk berjalan terlebih dahulu, tetapi dari dua orang ini, yang satu ketakutan dan yang lainnya tidak bergerak setelah tubuhnya tercakar elang. Mereka tidak bisa berjalan sama sekali, atau lebih tepatnya, mereka takut dan tidak mau pergi. Apakah kalian masih ingin berpura-pura mati? Mimi, Dou, bawa mereka pergi kembali bersama kalian." Qiu Yaoer memberi perintah dengan dingin, dan kedua harimau itu maju dan menjemput kedua orang ini. Secara alami, harimau tidak boleh mencengkeram bagian belakang leher orang seperti anak mereka. Selain itu, bagian belakang leher manusia dan harimau berbeda, jadi tidak apa-apa untuk memegang bagian belakang leher harimau. Siapapun yang pernah memelihara kucing pasti tahu bahwa kulit di bagian belakang leher kucing sangat keras dan bisa ditarik tanpa masalah. Namun, lain halnya dengan manusia, kulit manusia tidak bisa ditarik sama sekali. Seseorang akan mati dalam satu gigitan. Mimi dan Dou jelas mengetahui hal ini, jadi mereka tidak memegang bagian belakang leher mereka, tapi memegang kaki mereka, lalu berlari secepat yang mereka bisa. "Ah, kakiku, ini sangat menyakitkan bagiku, lepaskan aku, turunkan aku akan berjalan sendiri. Selamatkan hidupku, kami tidak tahu apa-apa, kami akan ikut, kami benar-benar tidak tahu apa-apa." Rabu dan Li Erwa berteriak dengan keras, tetapi Qiu Yaoer tidak memperhatikan teriakan mereka saat ini. Setelah memanggil Hua, Qiu Yaoer menunggangi punggung Hua, dan kemudian segera kembali bersama kedua tahanan itu. Di tengah jalan, Chen Ce melihat Hai Dongqing terbang kembali dari jauh. "Hai Dongqing kembali,
apakah ada berita? Chen Che sedikit gugup. Hai Dongqing segera mendarat, tetapi ia tidak dapat berbicara dan tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Chen Che dan Luo Sanshan tidak tahu apakah mereka telah menemukan Tong Dalei. Namun segera, Chen Che menyadari darah di cakarnya. Ada darah. Hai Dongqing berkelahi dengan seseorang. Darah siapa itu? Chen Che menyipitkan matanya dan kemudian memerintahkan untuk bergerak cepat lagi. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan Qiu Yaoer, serta Rabu dan Li Erwa, yang dibawa kembali oleh 2 ekor harimau. Tuan suami, kami telah menemukan saudara Tong. Dia masih hidup, tetapi dia terluka parah. Saudara Xiaobing dan Chen Wu menggendongnya kembali. Kedua orang ini bersiap untuk menguburkan saudara Dalei hidup-hidup. Qiu Yaoer menjelaskan secara singkat apa yang terjadi pada saat itu. Chen Che merasa marah. Dia melihat kedua pria berseragam tentara Chengzu dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi saat ini, Tong Dalei tentu saja yang paling penting. Rawat kedua bajingan ini dulu, cari beberapa orang dokter, panggil semua dokter terbaik. Setelah menyelesaikan pengaturannya, Chen Che dengan cepat memimpin sekelompok orang untuk menyambut mereka. Benar saja, tidak lama kemudian, mereka melihat Chen Wu dan putranya membawa Tong Dalei kembali secara estafet. Chen Che dengan cepat melangkah maju, mengambil Tong Dalei dan menggendongnya di punggungnya. Tuan, maaf telah membuatmu khawatir. Tong Dalei berbicara dengan lemah. Itu benar, tidaklah normal jika kita bersaudara jika tidak khawatir. Apa yang terjadi? Katakan padaku apa yang terjadi. Chen Che berbicara dengannya sambil berjalan. Bab 336. Chen Che berbicara terlalu banyak, dan terus mengajukan pertanyaan, yang membuat Tong Dalei tetap terjaga, dan kemudian Chen Che mengetahui apa yang terjadi dari mulutnya. Tuan, mengapa Anda terus bertanya pada Paman Dalei? Bukankah sebaiknya kita membiarkan Paman Dalei beristirahat? Bukankah buruk jika Paman Dalei terus berbicara seperti ini? Chen Wu memandang Chen Che dan Tong Dalei dengan sedikit khawatir, dia pikir sudah waktunya Tong Dalei beristirahat saat ini. Chen Xiaobing menepuk pundak putranya dan berkata, "Nak, saya juga tidak tahu, tapi jangan mempertanyakan hal itu kepada Tuan." Mereka tidak tahu bahwa jika Chen Che tidak membuat Tong Dalei tetap terjaga dan berbicara, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi setelah dia tertidur. Sekelompok orang membawa Tong Dalei kembali ke kota Xinyu. Saat ini, tentara Chengzu telah pergi, tetapi Chen Che tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Meskipun demikian, Chen Che sekarang tahu apa yang terjadi pada Tong Dalei, termasuk Su Yichang. Chen Che sudah tahu bahwa pukulan cambuk itu telah membuat Tong Dalei seperti ini. Tapi dia tidak bersikap terlalu marah. Ini tentu saja bukan karena Chen Che tidak marah. Sebaliknya, dia marah, sangat marah, dan ingin membunuh seseorang. Namun, sekarang, prioritas utama adalah menghidupkan kembali Tong Dalei. Menyadarkan Tong Dalei adalah prioritas pertama. Semua dokter di kota diundang, dan Tong Dalei dibawa untuk perawatan darurat. Untungnya, tidak ada hal konyol yang tidak dapat diselamatkan. Tong Dalei dalam keadaan sehat, dan dia biasanya menjadi orang perkasa di desa. Meskipun dia dipukuli dengan parah kali ini, dan meskipun dia terlihat pucat dan lemah karena kehilangan banyak darah, dia masih jauh dari kematian. Para dokter membalut lukanya dan memberinya obat untuk menguatkan tubuhnya dan memperkuat kesehatannya. Hanya saja menjadi lemah pasti masih sangat lemah. Dia tidak akan bisa pulih dari cedera seperti itu jika dia tidak merawatnya selama 1 atau 2 bulan. Setelah tubuh Tong Dalei pulih sedikit, Chen Che mengirim kereta untuk membawanya kembali ke desa Chenjia dengan kecepatan yang sangat lambat tanpa mempengaruhi dirinya. Dikatakan bahwa tidak peduli seberapa bagus sarang emas atau sarang perak, itu tidak sebaik rumah anjing Anda sendiri. Yang terbaik adalah membiarkan Tong Dalei pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Tentu saja masalah ini tidak bisa berakhir seperti ini. Setelah mengirim Tong Dalei pergi, Chen Che kembali ke pos polisi kota Xinyu. Apakah bajingan Su Yichang ini memukuli saudaraku di sini sebelumnya? Chen Che bertanya dengan dingin. Li Erwa dan Rabu dibawa kemari. Mereka berlutut di tanah, bersujud dan memohon belas kasihan. Mendengar pertanyaan Chen Che, kedua orang itu segera mengatakan yang sebenarnya. "Iya, di sini, Tuan Su." "Oh tidak, bajingan Su Yichang itu sedang mengawasi Anda dan pasukan Anda melawan orang-orang Qiang, tetapi dia tidak mau membantu." Prajurit muda itu membujuknya berkali-kali,
berharap Su Yichang akan mengulurkan tangan untuk membantu. Tapi Su Yichang, seorang bajingan, khawatir kehilangan pasukannya, dan akan kehilangan para jenderalnya, jadi dia menolak mengirim pasukan walau apapun yang terjadi. Ketika prajurit Tong Dalei membujuknya dengan cemas, Su Yichang memerintahkan agar dia ditangkap, diikat dan dipukuli dengan cambuk. Su Yichang mencoba menaklukkannya, tetapi Tong Dalei orang kuat, dia benar-benar laki-laki, dia lebih suka dipukuli sampai muntah darah daripada menerima kata-kata lembut. Penampilan Li Erwa yang menyanjung membuat Chen Ce sedikit jijik, tapi dia tidak menyela, sebaliknya, dia dengan jelas memahami apa yang terjadi dari kata-katanya. Rabu ingin menambahkan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kemudian, Anda dan pasukan Anda membunuh semua orang Qiang. Mereka sangat kuat sehingga membuat bajingan Su Yichang takut hingga dia hampir kencing. Akibatnya, dia khawatir Anda akan menemukan pahlawan Tong Dalei dan mencari tahu kebenarannya, jadi dia memerintahkan kami berdua untuk membawa orang kuat itu pergi jauh dan dibunuh. Kami bersimpati dengan pemuda kuat itu dan tidak tega menyakitinya, tetapi kami harus mendengarkan perintah Su Yichang, jadi kami menemukan daerah geomantik, dan berencana untuk menempatkan pemuda kuat itu di sana. Mulut Li Erwa keluar, masih digunakan dengan baik, setidaknya agar membuat Chen Ce bersimpati padanya. Jadi, aku juga harus berterima kasih karena telah menemukan tempat yang bagus untuk saudaraku. Chen Ce bertanya dengan tenang. Li Erwa berlutut di tanah sambil berbunyi, saya tidak berani. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Tolong beri saya kehidupan, Tuan. Tolong beri saya cara untuk hidup. Kami tidak ingin mati. Kami tidak ingin mati. Kami tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Aku masih punya keluarga. Hauhuhuhu. Rabu juga berlutut dan memohon ampun. Sedikit yang mereka tahu bahwa suara berisik mereka membuat Chen Ce semakin jijik. Kemudian Chen Ce mengeluarkan panah otomatis dari tangan pengawal di sebelahnya, dan mulai menembaki mereka berdua, menembakkan 3 anak panah berturut-turut diantaranya tewas ditembak di tempat. Keduanya memandang Chen Ce dengan tidak percaya. Mereka awalnya mengira Chen Ce akan menyelamatkan nyawa mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan menembak mereka sampai mati begitu saja. Seret mereka keluar. Chen Xiaobing melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk menyeret keduanya keluar dan mengubur mereka. Chen Ce menarik napas dalam-dalam dan menyerahkan panahnya kembali kepada pengawal. Chu Zengyi masuk. Chen Ce, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika kita mengejar sekarang, kita masih bisa mengejar, tapi apakah kita benar-benar harus sampai ke titik ini? Yang dimaksud Chu Zengyi adalah tentara Chengzu belum berlari jauh, dan mereka pasti bisa mengejarnya. Chen Ce menyipitkan matanya, menahan amarah di hatinya, tapi dia benar-benar ingin membunuh Su Yichang. Bajingan ini ingin membunuh Tong Dalei hanya karena Tong Dalei mendesaknya untuk datang membantu, tentu saja itu bisa dibunuh 1000 kali atau 10.000 kali. Tapi Chu Zengyi tetap bersungguh-sungguh dan mendukung apapun keputusan Chen Ce. Apakah dia benar-benar akan sampai ke titik ini? Dia telah mengambil risiko besar untuk mencegah Chen Ce mengambil langkah ini. Chen Ce benar-benar tidak bisa memenuhi kebaikannya. Chu Zengyi masuk. Chen Ce, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika kita mengejar sekarang, kita masih bisa mengejar, tapi apakah kita benar-benar harus sampai ke titik ini? Yang dimaksud Chu Zengyi adalah tentara Chengzu belum berlari jauh, dan mereka pasti bisa mengejarnya. Chen Ce menyipitkan matanya, menahan amarah di hatinya, tapi dia benar-benar ingin membunuh Su Yichang. Bajingan ini ingin membunuh Tong Dalei hanya karena Tong Dalei mendesaknya untuk datang membantu, tentu saja itu bisa dibunuh 1000 kali atau 10.000 kali. Tapi Chu Zengyi tetap bersungguh-sungguh dan mendukung apapun keputusan Chen Ce. Apakah dia benar-benar akan sampai ke titik ini? Dia telah mengambil risiko besar untuk mencegah Chen Ce mengambil langkah ini. Chen Ce benar-benar tidak bisa memenuhi kebaikannya. Bersambung ke bab 337, terima kasih.